Oh, baik. Kalau perbedaan pendapat memang banyak sekali. Karena yang kami cari adalah perbedaan itu sendiri sebetulnya, ya. Sehingga pada akhirnya ada proses yang mereka lihat bahwa apa yang saya ingin terakomodir. Jadi begini Bu Ziza, bahwa ketika kita membicarakan apapun gitu ya, yang jelas bahwa nilai-nilai komunikasi itu adalah hal yang paling pokok ya. Ketika kita bicara masalah nilai-nilai arsitektural, itu pun seperti itu ya. Nah, saya lebih cenderung kepada bagaimana nilai-nilai komunikasi itu hadir pada setiap karya-karya yang saya lakukan atau saya kemas, kemudian siapa penikmatnya, siapa pemerhatinya, bagaimana prosesnya dengan klien, kemudian dengan supplier, kemudian dengan material dan lain-lainnya. Disinilah sebetulnya benang merah itu bisa kita sampaikan ketika kami memberikan gambaran. Kami ini arsitek ya Mbak ya, memberikan gambaran bahwa setiap orang itu sudah memiliki ya antusiasnya untuk punya kemampuan untuk berarsitektur. Ini kantor Jiwasraya, Bapak Ibu sekalian, tapi saya tidak terlibat apapun di dalamnya, hanya mendesain. Jadi kalau kita melihat ke atas, itu adalah Jiwasraya terakhir ketika ingin direnovasi ya. Nah, kami memiliki banyak pesaing pada waktu itu. Namun entah kenapa kita melihat ada satu unsur bahwa Jiwasraya di Jalan Juanda itu kayak apa sebetulnya dulunya. Nah, sebelah kirilah kita temukan foto-foto lamanya 1928. Nah, foto ini kemudian menjadi dasar kita untuk kenapa kita membuat sesuatu yang baru ketika asal muasalnya itu sudah menjadikan kisah tersendiri, ya. Kita sebutnya heritage style lah, gitu ya. Nah, sehingga kami menciptakan mendesainnya seperti yang bawah. Ya, nah, kembali lagi semua patternnya itu adalah membongkar yang modern dikembalikan ke tahun yang dulu itu. Nah, bahasa komunikasi ini, ya, kalau itu dibalik, orang kira dari bawah ke atas ke kanan kan ya. Jadi diputar. Pada akhirnya direksi dan kemudian pengamat melihat bahwa ini adalah sebuah keputusan yang cerdas gitu ya. Ya, padahal tidak seperti konsultan lain bawa banyak sekali file-file dan lain-lain. Saya hanya bawa 2 kertas gambar aja isinya. Isinya gambar lamanya. Oke, next. Sehingga pada saat itu inilah jadinya ya. Dan pada akhirnya ada sebuah kebanggaan ketika hal-hal yang berkaitan dengan heritage tadi itu bisa dikembalikan ke sana. Nah, memang yang cukup rumit pada saat aplikasinya, gitu ya. Nah, disinilah pada akhirnya dengan waktu yang pendek, komunikasi itu berjalan, ya, kepada si pemilik gedung, pemberi tugas, kepada teman-teman subkontraktornya, kemudian kepada tim dari DKI, ya, namanya PTSP ya, yang kalau Anda tidak setujui ini gitu ya, berarti Anda tidak memiliki sense untuk menghargai masa yang sudah kita lewati. Nah, jadi sifatnya seperti ini, dan estetika pencahayaan pun dan lain-lainnya gitu ya. Ya, pada waktu kita meletakkan di mana dasar-dasar material dan range-nya gitu ya. Ya, saya pikir salah satunya Katalog Pro itu tidak membuat kita jalan dulu ke tokonya kemudian atau ke pamerannya gitu ya. Format ini sudah bisa kita gambarkan.
Ya, jadi salah satunya seperti itu. Nah, ketika kemudian kelengkapan dari area visual kita ini dari segi tampilan, dari segi fasilitas, saya minta 6 meter lagi ke depan untuk plazanya, supaya kegiatan yang zaman dulu pernah terjadi orang jajan dan nongkrong di situ bisa kita kembalikan, dan itu terbukti ya ternyata. Nah, disinilah pada akhirnya kesepakatan dari komunikasi ya, lingkaran-lingkaran kecil kita itu kemudian membesar jadi apresiasi ya, halayak yang tidak saja mampir ke situ tapi lewat pun sudah memberikan apresiasinya gitu ya, terbukti dengan komentar-komentar dari direksi dan kemudian yang lain-lainnya. Nah, inilah pada akhirnya kita bisa menghitung komunikasi dengan mana saja yang sebetulnya bisa menampilkan bahwa gedung ini pun berbicara, ya, gedung ini pun menyampaikan pesan. Nah, menyampaikan pesan itu pada akhirnya adalah tepat proporsi, tepat budget, dan tepat pemilihan material. Nah, ini yang sebetulnya dari awal sampai nanti kita terakhir itu saya akan ngomongnya ke sekitar itu saja ya, ketika bangunan mampu berkomunikasi. Ini ada satu wilayah yang di daerah Bogor sana yang kemudian didesain untuk sebagai kantor pusat perusahaan jalan tol ya. Nah, dia punya lokasi bertingkat-tingkat dan lain-lainnya. Ini ada unsur greennya, Mas Bayu, Mbak Ziza ya, bahwa ketika desain itu di atas itu kami buat ya, kemudian kami selesaikan seolah-olah nggak ada bangunan ya. Jadi unsur green salah satu yang kami temukan adalah harus ada bidang yang terbangun digantikan oleh bidang-bidang hijau seperti sebelumnya, gitu loh, ya kan? Nah, di sini kami pada akhirnya berkomunikasi, kemudian para pemberi tugas sepakat. Next. Nah, ini adalah gedungnya kalau lihat dari arah gerbang tol. Nah, ini atas itu desainnya, jadinya yang bawah, Mas Bayu, bisa, ya kan? Sehingga pada akhirnya kami menyebutnya bangunan ini adalah bernafas dan terbang, gitu ya. Kami menyebutnya karena dia tidak memakai lift, ada secondary skin, ada batas ini yang tercover di sana, kemudian double tile floor gitu, bahwa panas tidak langsung ke ruang-ruangnya. Nah, background dari bangunan ini di kantornya adalah gerbang tol tempat mereka mengumpulkan uang. Ya. Nah, ini posisi yang mungkin lebih agak ekstrem dari heritage tadi. Nah, ini mampu untuk berkomunikasi, ya, bahwa ketika orang memperlambat kendaraannya kemudian menyaksikan gedung ini, gitu ya, mereka mempunyai apresiasi terhadap sebuah kontinuitas yang bersambung, gitu ya. Nah, ini memang tidak pakai lift karena mobil langsung ke lantai 2 di belakangnya, gitu. Jadi hanya satu lantai naik, satu lantai turun, gitu ya. Nah, kedua yang tadi itu, ketika kita komunikasikan kepada halayak ramai dalam bentuk sebuah catatan, disitulah pada akhirnya Bu Ziza menemukan saya mengasuh majalah Asrinesia. Ya, jadi ini artefak-artefak yang kami simpan dan jadi catatan, ya. Nah, jadi catatan cetak maupun catatan jejak digital itu pada akhirnya memperkaya semua apa yang kita miliki dalam mencoba untuk mencerna komunikasinya apa ini, kemudian pada penikmat hasil akhirnya, gitu ya. Nah, emosi-emosi yang tertata pada saat berdiskusi itu membuahkan hasil yang maksimal. Ini ada satu kesan saya yang paling mendalam ketika saya menjadi anak buahnya Pak Erick Thohir untuk membangun satu event olahraga. Sebelumnya saya memang di Inasgok, gitu ya, mengawasi 44 venue olahraga. Tapi kemudian ada satu venue olahraga yang harus ada atau cabang itu dibatalkan. Nah, itu yang pada akhirnya yang kita melihatnya
bahwa faktor-faktor komunikasi itu bisa saja hierarkinya anak tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, atau 1, 6, 9, 12 gitu ya. Ini ada di daerah Velodrome. Pada waktu itu memang direncanakan, kemudian saya dipanggil oleh tim TGUPP Pak Gubernur, kemudian satu ruangan bersama Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, cuma nunjuk aja ke saya, Mas, ini hanya 4 bulan gitu ya. 4 bulan, Anda yakin gitu ya? Nah, karena saya memang berkutat di venue-venue Asian Games yang hampir semuanya hampir selesai, saya beranikan karena saya sudah pegang 7 kontraktor dari rumput sampai lampu gitu ya. Dan kemudian jaminannya apa? Saya boleh menyebut lah waktu itu Sinarmas membackup kendaraan ini. Aman gitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya kita klik lagi, Mas. Ini harus memenuhi semua yang berkaitan dengan standar, bukan Indonesia, Bu Sisa, tapi internasional, IOC. Ya, IOC pun meletakkan pada WBSC, perkumpulan baseball softball di dunia. Ya, jadi yang meneliti ini adalah semua pihak. Bagaimana kami berkomunikasi berdasarkan standar dan kemudian estetika. Ya. Nah, disinilah pada akhirnya kita punya ranah kemampuan dalam ukuran dan lain-lainnya, tapi kita memiliki juga poin yang harus di-approve oleh pihak dari internasional. Kami mendapatkan satu kesempatan mendesain resort ya di Gunung Gelis yang berkaitan dengan area mana yang kita harus pertahankan, area mana yang muncul dengan tiba-tiba ya. Dan ini adalah Villa Amakila ya. Amakila di Gunung Gelis ya. Nah, ini kami menyampaikannya dalam bentuk vernakular, bentuk-bentuk yang tradisional. Nah, di sana itu kami membuat bangunan Jawa, Bali, Kalimantan gitu ya. Nah, ini juga teman-teman yang ada di Zooming ini gitu ya, kalau mau ke sana telepon saya aja. kita ngopi di sana. Nah, berkaitan dengan itu, memang ada unsur-unsur iklim ya di daerah mendekati puncak. Kita tidak boleh sembarangan mengambil material seenaknya aja gitu ya. Oleh sebab itu mungkin once nanti katalog Pro akan muncul dengan sub departemen material tradisional begitu ya kan. Nah, kita harapkan juga tuh Pak. Ya, ini pertimbangkan deh karena unitnya juga tinggi sekali ya. Nah, ini persoalan di mana kami membuatkan berdasarkan ekspektasi pemilik lahan, kemudian menjadi ruang yang titik sentuhnya dan disewakan. Ini yang pada akhirnya semua unsur estetik itu kita kembangkan. Ada satu yang unik nih di bagian bawah yang ada batu besarnya. Nah, ketika kita melihat bahwa kita ingin membuat kamar mandi dan ketemu batu, ya. Ketika pemiliknya bilang ya terserah aja batunya mau disingkirkan atau enggak gitu ya. Nah, kami memutuskan besarkan saja kamar mandinya sehingga batunya di dalam. Itu berarti bahasa existing ya Pak? Ketika dikeruk dia rupanya sebesar ini gitu ya. Sehingga pada akhirnya konsep kamar mandi pun menjadi spa. Batunya ini memunculkan air dan kemudian bercampur menjadi air yang mengandung mineral dan lain-lainnya, mandinya lebih asik. Nah, itu kan satu solusi yang bisa kita gambarkan isi kepala kita komunikasikan pesannya kepada pemilik. Dan kemudian ketika itu disewakan, ini menjadi eksotik sekali, menjadi sebuah cerita tersendiri. Nah, setiap orang itu selalu punya setiap peristiwa pasti ada orangnya, Mas. Tapi setiap orang pasti punya peristiwa. Itu yang kita pegang gitu ya. Jadi ketika sebuah kendala muncul, jadikanlah itu sebuah penghargaan. Kita apresiasikan, kita expose gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari rumah Jawa tadi. Rumah Jawa ini diambil dari Kudus dan kemudian direka ulang. Tapi ketika transformasinya menjadi area sewa,
Nah itu kamar-kamarnya itu yang di bawah itu Mas. Jadi saya tenggelamkan kamarnya. Jadi karakter rumah lurah itu tidak hilang, tapi transformasi kamar dan spa dan lainnya di dalamnya itu yang terlihat berlampu ini ada di dalamnya. Jadi tinggal di tempat yang tidak spooky gitu ya, tapi tradisional. Jadi disitulah pesannya kami sampaikan ketika kemudian kalau ini memang bagus tapi kemudian mistis dan lain-lainnya nggak ada yang mau nginap kan. Ketika kemarin mereka datang ke situ dan masuk ke dalamnya dengan segala macam kenyamanannya, mereka sudah bisa menerjemahkan ini memang buat gua layak di sini gitu loh pada akhirnya. Itulah komunikasi yang mungkin di teman-teman di sini ada yang membuat istilahnya itu gitu ya. Tapi ini rumah Banjar. Rumah Banjar ini memang kebetulan klien kita itu adalah asli dari Banjar. Dia bilang bagaimana kalau satu sisi dari tempat ini adalah rumah Banjar. Nah inilah menjadi rumah untuk penginapan para gerombolan dari sekolahan dari. Nah ya, ini lebih dengan versi besarnya ya Pak. Ya karena di sana ada tempat menginap yang itu ada orang itu ya. Karena kirinya pakai kasur gulung. Nah biasanya di bawahnya kami buatkan untuk breakfast dan lain-lainnya. Konsep bangunan-bangunan yang dibangun itu dari Jawa, Bali, terus kemudian rumah Banjar, itu keinginan dari klien atau Pak Heru yang menyampaikan ke klien untuk desainnya seperti itu Pak? Nah disinilah pada akhirnya ketika kita berkomunikasi, orientasi dari seorang arsitek bisa saja itu terpenuhi, tapi ruang bicara ekspektasi dari si pemilik itu harus kita buka sehingga sebuah kesepakatan muncul di sana, gitu ya. Mungkin rumah Balinya istilahnya wantilan ya, kami sebut wantilan seperti itu dan kemudian kita sodorkan kekiniannya. Wah ini masuk nanti kalau saya sewakan gitu ya. Oke, bentuknya ada, estetikanya ada, tapi bisa saja si penyewa itu tidak membutuhkan itu misalnya, ya. Karena banyak sekali tamu-tamu justru yang bukan dari Indonesia, yang senangnya di bawah pohon bambu, duduk-duduk, rokok. Ini salah satu yang mungkin di luar mindset Bapak Ibu sekalian. Ini memang depan kantor kami. Ya, ini ada Joglo yang merupakan lobinya. Ya. Nah, kemudian di halaman belakangnya ada MPI Theater untuk kami selalu mengajar atau memberikan kuliah umum gitu ya. Dan seringkali profesor-profesor dari beberapa perguruan tinggi memakai amphitheater kita untuk mereka. Nah ini sebelah mereka minta waktu untuk mengajar dan saya. Jadi Mas Bayu, Mbak Dita dan teman-teman di grup ini adalah bangunan dengan material sisa. 80% dari bangunan kita ini sisa. Dan kami seringkali mengundang klien-klien kami yang dulunya punya. Misalnya ini pagar railing sisanya rumah sakit Sari Asih. Ya saya sih ngomong jelas-jelas saja ya. Dan jendela di sana atau kuda-kuda ini adalah kuda-kuda dari proyek Kemang Timur. Saya undang klien saya, Pak ini Spanyol nih Pak, Spanyol nyolong. Nah, ruang kerja teman-teman kami kebetulan kami ada rapat-rapat juga ini di sekitaran. Jadi untuk situasi COVID seperti sekarang ini gitu ya, kami punya standar yang tidak terkesan merubah ketika masa lalunya gitu loh ya. Tapi memang batas-batas dari masing-masing ruangan itu udahlah seperti saya tadi bilang di proyek Antasari, semuanya menjadi suami istri gitu. Nah ini ketika Pak Profesor Gunawan Cahyono difasilitasi oleh Asrinesia menjadi sebuah forum diskusi dan kita ngampar semua di sini. Semua tamu saya kasih sarung, bayangin Mas. Minumnya apa? Seru loh Pak. Kalau pro mesti buat pertemuan di sini nih. Seru loh Pak itu Pak. Nah ada lagi Mas. Nah ini juga teman-teman dari yang desain waktu itu membuat satu acara kami buatkan di tempat dan ini sama seperti tadi Mas Bayu bilang gitu ya.
semuanya berdasarkan keinginan untuk berbagi, ya. Nah, disinilah kami tawarkan semuanya. Oh, baik. Kalau perbedaan pendapat memang banyak sekali. Karena yang kami cari adalah perbedaan itu sendiri sebetulnya, ya. Sehingga pada akhirnya ada proses yang mereka lihat bahwa apa yang saya ingin terakomodir. Nah, padanannya satu lagi Pak Erwin adalah ketika ekspektasi dari klien kita itu sebetulnya tidak masuk di padanan masyarakat, gitu ya. Nah, nanti jadinya adalah kekecewaan. Kata teman saya, kok rumah saya kayak gini, gitu ya. Nah, disitulah pada akhirnya kita mewakilkan masyarakat melihat dari sudut pandang tertentu dan menyadarkannya dengan cara memberikan sebuah desain yang sebetulnya berasal dari ekspektasi klien kita dulu. Ketika sebuah judul pekerjaan ini sudah di tangan arsitek, idealismenya harus keluar, Mas. Harus juga keluar. Frame-nya, batasannya adalah tadi itu tata laksana, budayanya, kemudian judul pekerjaannya. Karena bagaimanapun kalau kita salah menempatkannya sebagai rumah tradisional, itu orang Jawa, Bali sama Banjarnya bisa tersinggung kalau ya kita tidak cukup bijak, gitu ya, menempatkan di sana, gitu ya. Dan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan ekspektasi yang sangat ekstrim dari klien kita, kita masih punya waktu memberikan gambaran. Ketika tanpa disebutkan ya, nanti orang bilang bangunan lu aneh, gitu kan? Enggak gitu juga, ya. Tapi bahasanya banyak sekali, sehingga pada akhirnya kita melihat bahwa ketika kita punya waktu, pasti kita punya jalan, ya. Yang jelas bahwa idealisme kita itu juga mampu kita arahkan di koridor yang tetap bergerak lah, gitu loh. Perkembangan arsitekturnya memang sangat bisa dikasih kurun waktu, ya. Masa-masa di mana bangunan-bangunan gandeng, kemudian muncul kolonialismenya, kemudian muncul Mediterranean, kemudian muncul yang lainnya, tiba-tiba balik lagi ke itu bisa dipilah tahun-tahunnya, ya. Bahkan ketika kita membuat milestone majalah Asri, ada gerbang-gerbang masa yang kita anggap itu adalah perubahan-perubahan nilai arsitektural yang cukup ekstrim, gitu ya. Nah, disinilah sebetulnya pergerakan itu juga ditampilkan oleh andil teman-teman arsitek yang membentuk fase-fase dan era-era seperti itu. Ada arsitek muda Indonesia, Mas Yori, Aang, dan lainnya. Kemudian ada lagi. Nah, disitulah titik-titik persimpangan kita melihat dengan jelas. Tapi pada waktu itu kan semuanya dijamah oleh media cetak. Jadi sebetulnya kalau kita meruntut ke belakang dengan jejak sejarahnya, itu akan terasa sekali, Bu Ziza, ya. Sehingga ada minimalis kemudian muncul, ada ya itulah ya yang sekarang ini di zaman Asrinesia ini kita melihat bahwa bentuk bukan lagi sebuah nilai utama, ya, tapi bentuk itu sendiri juga menjadi faktor pemerhati dari sebuah bangunan, sehingga semakin unik, ya, tantangan semakin ini, kita akan semakin bergairah, gitu. Jadi sebetulnya media cetak sudah hampir tidak ada lagi lah, ya, yang menjadi padanan kita, ya. Tapi pada saat kita bicara masalah online dan lainnya, ya hampir semua media itu saya akses, gitu ya. Jadi Mas Ishak, satu lagi bahwa lepaskan imajinasi kita dengan melihat banyak hal, ya. Jadi kata orang,
belajarlah ke negeri Cina. Tapi kalau satu langkah saja kita nggak pernah lakukan, boro-boro Cina gitu ya, Ciputat aja nggak nyampe gitu loh. Jadi akses semuanya Mas, ya, bahwa kemudian kita melihat banyak sekali varian yang pada akhirnya kita memiliki keberanian untuk menciptakan sebuah ciptaan rancangan, gitu ya. Salah satunya adalah kita tidak lagi khawatir karena ada sahabat-sahabat kita di teknik sipil, ini yang kemudian menjadi satu solusi buat kita. Bahkan beberapa hal yang berkaitan sama struktur sederhana, saya dapat dari katalog pro kok, gitu ya. Yang mana itu bisa di, ya. Jadi akses semuanya Mas, ya. Dan kemudian jangan malu untuk kemudian memiliki koneksitas pada teman-teman ya. Tiap ada arsitek-arsitek yang Anda kagumi, follow aja. Gitu. Ya. Baik. Paling enggak ya, karyanya nanti nggak ada, ngomongnya pinter gitu loh. GoPro with katalog. Oke, terima kasih